Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Kalian pasti penasaran bagaimana meraih kesuksesan dalam berbisnis, bukan? Nah, di video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah kunci yang perlu kalian pahami untuk memulai dan mengembangkan bisnis dengan benar. 1. Membahas riset pasar yang mendalam. 2. Perencanaan bisnis yang matang. 3. Manajemen keuangan yang bijak. 4. Pemasaran yang efektif. 5. Pelayanan pelanggan yang luar biasa. Jadi, tetaplah di sini. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas riset pasar yang mendalam. Saat memulai bisnis, riset pasar adalah kuncinya. Ingat, pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan akan membantu bisnismu tumbuh pesat. Jangan lewatkan langkah ini karena ini adalah fondasi kesuksesanmu. Pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan adalah inti dari kesuksesan bisnis. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh target pasar Anda. Melakukan riset pasar, menyelidiki tren, dan mendengarkan umpan balik pelanggan membantu mengidentifikasi preferensi, masalah, dan harapan mereka. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, bisnis dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih relevan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang. Pembahasan yang kedua, perencanaan bisnis yang matang. Selanjutnya, mari bicara tentang perencanaan bisnis yang solid. Bagaimana kamu bisa mencapai tujuan jika tidak memiliki peta jalan? Ayo bahas bersama tentang mengatur visi, misi, dan strategi bisnismu. Mari kita bahas bersama tentang mengatur visi, misi, dan strategi bisnismu. 1. Visi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang tujuan utama bisnismu. Pertimbangkan apa yang ingin dicapai bisnismu dalam beberapa tahun ke depan. Visi yang jelas memberikan arahan dan inspirasi, membantu fokus pada visi jangka panjang. 2. Misi. Misi menjelaskan alasan eksistensi bisnismu dan tujuan utamanya. Misi yang baik harus jelas, ringkas, dan mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan. Ini memberikan panduan operasional sehari-hari dan membantu memotivasi tim. 3. Strategi. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai visi dan misi. Tinjau kekuatan dan kelemahan internal bisnismu serta peluang dan ancaman eksternal. Buat strategi yang memanfaatkan kekuatanmu, mengatasi kelemahan, dan menyesuaikan diri dengan peluang pasar. Dengan mengatur visi, misi, dan strategi dengan baik, bisnismu akan memiliki landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Pembahasan yang ketiga, manajemen keuangan yang bijak. Uang adalah nyawa bisnis, jadi, mari cari tahu bersama-sama cara mengelola keuangan bisnismu dengan bijak. Tips dan trik untuk pengelolaan keuangan yang efektif akan membantumu menghindari jebakan finansial. Berikut beberapa tips dan trik untuk pengelolaan keuangan yang efektif guna menghindari jebakan finansial. 1. Buat anggaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran. Hal ini membantu memantau uang yang masuk dan keluar, serta memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan. 2. Prioritaskan pengeluaran. Tentukan prioritas pengeluaran. Fokus pada kebutuhan utama seperti tagihan, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya sebelum memikirkan keinginan. 3. Emergency fund. Bangun dana darurat untuk mengatasi keadaan darurat atau pengeluaran tak terduga. Dana ini bisa memberikan keamanan finansial saat menghadapi situasi sulit. 4. Investasi yang bijak. Pelajari opsi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Investasi yang bijak dapat membantu uang Anda berkembang seiring waktu. 5. Bayar utang dengan cermat. Prioritaskan pembayaran utang dan hindari menumpuknya. Bayar utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, dan pertimbangkan negosiasi bunga lebih rendah jika memungkinkan. 6. Monitor kredit. Pantau skor kreditmu secara teratur.
skor kredit yang baik dapat membantu mendapatkan kondisi pinjaman yang lebih baik di masa depan. 7. Pertimbangkan asuransi. Pahami kebutuhan asuransi Anda, baik itu asuransi kesehatan, jiwa, atau asuransi lainnya. Asuransi dapat melindungi Anda dari risiko finansial yang tidak terduga. 8. Pendidikan keuangan. Tingkatkan pengetahuan keuanganmu. Pendidikan keuangan membantu membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan jangka panjang. 9. Hemat dan investasi untuk masa depan. Selalu alokasikan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan untuk masa depan. Pembiasaan ini membantu membangun kekayaan seiring waktu. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, menghindari jebakan finansial, dan menciptakan dasar yang kokoh untuk kestabilan finansial Anda. Pembahasan yang keempat, pemasaran yang efektif. Bagian selanjutnya adalah pemasaran. Bagaimana caranya agar produk atau layananmu dikenal luas? Ayo bahas strategi pemasaran kreatif yang bisa membantu bisnismu bersaing di pasar. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran kreatif yang dapat membantu bisnismu bersaing di pasar. 1. Pemasaran konten yang berkualitas. Buat konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan produk atau layananmu. Hal ini tidak hanya meningkatkan visibilitas tetapi juga membangun otoritas merek. 2. Pemanfaatan media sosial. Gunakan platform media sosial secara aktif untuk berinteraksi dengan audiensmu. Kampanye kreatif, kontes, dan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan kehadiran merek di media sosial. 3. Pemasaran viral. Ciptakan konten yang berpotensi menjadi viral, seperti video lucu atau konten yang emosional. Viralitas dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman merek di kalangan masyarakat. 4. Penggunaan teknologi augmented reality, AR, atau virtual reality, VR. Jika sesuai dengan industri bisnismu, pertimbangkan penggunaan teknologi AR atau VR untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan, misalnya, mencoba produk secara virtual. 5. Strategi kolaborasi. Kolaborasi dengan merek atau bisnis lain yang memiliki audiens yang serupa dapat memperluas jangkauan pemasaranmu dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. 6. Program kepemilikan pelanggan. Bangun program loyalitas yang menarik, termasuk diskon, hadiah, atau keuntungan eksklusif bagi pelanggan setia. Ini tidak hanya mempertahankan pelanggan tetapi juga mendorong pembelian ulang. 7. Pemasaran pengalaman, experiential marketing. Ciptakan pengalaman langsung bagi pelanggan melalui acara, demonstrasi produk, atau pengalaman merek unik. Ini membangun koneksi emosional dengan pelanggan. 8. Optimalkan SEO. Pastikan situs webmu dioptimalkan untuk mesin pencari. SEO, pemahaman tentang kata kunci dan struktur konten yang baik dapat meningkatkan visibilitas online. 9. Berfokus pada pengalaman pelanggan. Pemasaran tidak hanya sebatas iklan. Pastikan pengalaman pelanggan mulai dari pembelian hingga layanan pelanggan sangat positif. Ulasan dan rekomendasi positif dari pelanggan dapat menjadi alat pemasaran yang sangat efektif. 10. Pemasaran berbasis cerita, storytelling. Cerita yang kuat dapat membuat merekmu lebih memikat. Ceritakan naratif yang autentik dan relevan yang dapat terhubung dengan emosi pelanggan. Dengan menerapkan strategi pemasaran kreatif ini, bisnismu dapat membangun kehadiran yang kuat di pasar dan menarik perhatian pelanggan potensial dengan cara yang inovatif. Pembahasan yang kelima, pelayanan pelanggan yang luar biasa. Pelanggan adalah aset berharga. Mari simak mengapa memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa sangat penting dan bagaimana hal ini dapat membangun loyalitas pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa sangat penting karena dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan bisnis dan membangun loyalitas pelanggan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelayanan pelanggan yang baik sangat penting.
1. Menciptakan pengalaman positif. Pelayanan pelanggan yang luar biasa menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Hal ini memberikan kesan baik terhadap merekmu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Memperkuat hubungan pelanggan. Pelayanan yang ramah, responsif, dan efektif membantu memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan cenderung kembali kepada perusahaan yang merespon dan memperlakukan mereka dengan baik. 3. Meningkatkan reputasi merek. Pelayanan pelanggan yang baik menciptakan reputasi positif untuk merekmu. Ulasan dan testimoni positif dari pelanggan dapat menjadi aset berharga dalam membangun citra perusahaan. 4. Mengatasi masalah dengan cepat. Ketika pelanggan mengalami masalah atau ketidakpuasan, pelayanan pelanggan yang baik dapat menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Hal ini mengurangi potensi kerugian pelanggan dan dapat mempertahankan loyalitas. 5. Memahami kebutuhan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produk atau layanan mereka sesuai dengan harapan pelanggan. 6. Membangun kepercayaan. Pelayanan pelanggan yang konsisten dan dapat diandalkan membangun kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang percaya pada perusahaan cenderung lebih setia dan lebih mungkin merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. 7. Mendorong pembelian ulang. Pelanggan yang puas dengan pelayanan cenderung melakukan pembelian ulang. Hal ini dapat meningkatkan retensi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan. 8. Pemberian keuntungan lebih dari sekadar produk. Pelayanan pelanggan yang luar biasa memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Selain mendapatkan produk atau layanan, pelanggan merasa dihargai dan diperlakukan secara spesial. 9. Meningkatkan word of mouth marketing. Pelanggan yang puas cenderung berbicara baik tentang perusahaan kepada teman, keluarga, atau rekan bisnis. Word of mouth marketing yang positif dapat menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. Secara keseluruhan, pelayanan pelanggan yang luar biasa menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, membantu membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan bisnis melalui retensi pelanggan dan rekomendasi positif. Nah, itu dia 5 langkah kunci untuk sukses berbisnis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tips dan trik bisnis terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.